Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil daripada Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan di sini ya. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam pembacaan tadi kita maklum bahwa Yahweh telah memperingatkan Kain tentang kejahatan yang sedang menggoda jiwa Kain itu sendiri. Ya. Dan Yahweh sendiri telah mempersoalkan kenapa Kain marah dan mukanya muram. Ya, mukanya muram. Yahweh tahu sebab-sebabnya. Tapi itulah cara Yahweh sendiri mengingatkan Kain. Jadi kalau kita melihat di dalam pembacaan sebentar tadi, ada sesuatu yang perlu kita pahami betul-betul, tetapi tidak berapa jelas di dalam terjemahan tadi itu. Ya, terjemahan bahasa Indonesia tadi itu. Jadi untuk memahami cerita dan maksud yang disampaikan di dalam petikan ataupun pembacaan tadi, kita perlu melihat di dalam bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani, dan terjemahan yang sangat dekat sekali dengan bahasa Ibrani sendiri. Jadi untuk itu kita kena melihat di dalam terjemahan King James Version. Sebab terjemahan ini dia ambil terus daripada bahasa Ibrani dan dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi saya sudah buat sebenarnya di sini dan saya sudah terjemahkan pula bahasa King James Version itu, bahasa petikan daripada King James Version itu kepada bahasa Melayu. Jadi saya coba bacakan sekali lagi lah di sini. Ya, terjemahannya adalah seperti ini. Tuhan atau Jehovah berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu suram? Jika engkau berbuat baik, adakah engkau tidak akan diterima? Dan jika engkau tidak berbuat baik, dosa, atau dalam bahasa Ibraninya khata'ah, sudah ada di depan pintu. Dan kepada mula keinginannya, dan engkau akan memerintah dia. Yang ini ada sedikit, ya, ada sedikit yang kita kurang paham sebab dia itu adalah apa yang dikatakan di dalam bahasa Ibraninya, ya, kepada mula keinginannya. Dan ini kita boleh ambil semula di dalam pembacaan yang awal tadi itulah, ya, maksud dia. Jadi untuk itu, ya, kita terus kepada isi ataupun pengetahuan, ya, isi ataupun poin-poin yang kita dapat di sini, ya. Melalui petikan ini yaitu Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7 ada 6 perkara. 6 perkara yang menjadi pelajaran sebagai panduan hidup kita. Ya. Yang satu, yang maksud saya, pertama ada 3 kata kunci yang sangat penting di sini, ya, di dalam pembacaan tadi itu. Yaitu satu, dosa. Dosa itu biasanya kita panggil dalam bahasa Ibrani sebagai khata. Tetapi di sini dalam ayat itu
Dosa di situ dikatakan khata'ah, ya, khata'ah. Daripada akar kata khata juga lah, ya, yang bermaksud tersasar, ya. Saya pikir ini saya sudah um, bincangkan di dalam video-video saya sebelumnya lah, kalau saya tidak silap dalam 5 sifat yang menjadi pintu kepada dosa, itu tajuk dia lah, ya. Jadi dia kata itu, ya, yang bermaksud tersasar itu dari kebenaran, ya. Tetapi di sini perkataannya khata'ah. Khata'ah dalam ayat ini membawa maksud kesalahan sebenarnya. Tersasar dan ia membawa maksud kepada kesalahan. Ya, itu yang pertama. Kata kunci yang kedua yaitu marah. Ya, marah dalam bahasa Ibrani dipanggil harah. Ya, harah yang membawa maksud memanas. Ya, kenapa engkau memanas? Seperti itulah. Tapi maksudnya itu memang adalah marah. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, maksud saya. Kemudian yang ketiga itu yaitu diterima. Ya. Dalam pembacaan sebentar tadi tidak ada perkataan diterima, tapi dalam pembacaan itu King James Version itu diterima, accepted. Ya. Jadi diterima itu dalam bahasa Ibrani dipanggil ataupun perkataannya sehet, ya, sehet. Ya. Maksudnya sebenarnya yaitu dimuliakan ataupun ditinggikan. Ya. Dimuliakan ataupun ditinggikan. Jadi kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi itu, tidakkah engkau diterima ataupun ditinggikan jika engkau berbuat baik? Nah, seperti itulah, ya. Kemudian yang keduanya itu ada 2 ayat dasar yang saya nampak di situlah, ya. Ada 2 ayat dasar. Yang satu, mengapa mukamu suram ataupun muram, ya. Daripada 2 dasar ini, ayat dasar ini, kita dapat melihat di situ bahwa perasaan marah telah kelihatan pada air muka. Bukan saja kepada Kain, tetapi kepada setiap orang. Kalau kita marah, ya, kalau kita marah, dia boleh dilihat daripada air muka kita sendiri, ya, ya. Sesuatu yang menguasai jiwa seseorang akan tercermin di dalam air mukanya. Macam manapun kau mengatakan saya tidak marah, tetapi air mukamu jelas sekali, boleh nampak, ya. Jadi sikap tidak baik, ya, sikap tidak baik itu ataupun kehidupan, cara hidup yang tidak baik kepada Kain itu, sikap semula jadinya itu sebenarnya, ya, yang ada di dalam jiwa Kain itu kelihatan di dalam air mukanya. Apalagi pada waktu ini, bila Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Yahweh dan Yahweh tidak mengindahkan persembahan Kain. Dan saya nampak di situ bukan karena sekadar persembahan Kain yang dia persembahkan dia punya hasil-hasil tanaman, bukan sekadar itu, tetapi Yahweh sendiri mengatakan engkau tidak berbuat baik. Dan di dalam firman Tuhan dalam ayat-ayat yang lain mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, jika engkau teringat sesuatu, lebih baik engkau berdamai dulu dengan dia. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Yahweh, tetapi di dalam jiwa kita ini, dalam pemikiran kita itu penuh dengan pikiran-pikiran ataupun perasaan yang sangat-sangat jahat. Memikirkan tentang orang lain, memikirkan tentang kejahatan orang ataupun rencana-rencana yang tidak baik. Bayangkan itu, saudara.
Itu juga sebab Yahweh tidak menerima persembahan daripada Kain. Nah, ini kita kena paham betul-betul lah kan, ya. Jadi itulah saudaraku, yang kita nampak di sini, itulah sebabnya Yahweh tidak dapat menerima persembahan Kain. Bukan saja persembahannya tidak tepat, tetapi di dalam hati, di dalam jiwa Kain itu, kehidupannya selama itu tidak baik, ya. Tidak berbuat baik, kata Yahweh. Oke. Kemudian yang keduanya, ya, yang keduanya yaitu tidak berbuat baik, ya. Mengapa muka memuram? Kemudian yang ayat dasar yang keduanya adalah tidak berbuat baik. Oke. Tidak berbuat baik di sini yaitu punya sikap yang tidak baik. Ya, punya sikap yang tidak baik. Kehidupan dia, sikap dia, cara hidup dia itu. Ya. So, kehidupan kita ini, cara hidup kita ini bermula daripada jiwa kita. Kalau jiwa kita dipenuhi dengan segala jenis-jenis pikiran yang negatif, maka dia akan mempengaruhi kehidupan kita dan dia akan tercermin di dalam air muka kita ataupun wajah kita. Hebat Yahweh kita itu. Jadi itulah, tidak berbuat baik yang punya sikap tidak baik. Merupakan salah satu sikap yang ada kepada manusia. Bukan Kain saja, tetapi kepada seluruh manusia. Ya. Jadi pengaruh kepada keadaan sekeliling. Kenapa sebenarnya ada sikap-sikap yang tidak baik? Biasanya dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Tapi sebelum itu, biasanya kalau seseorang anak itu, daripada lingkungan keluarga yang tidak baik, yang tidak harmoni, tidak ada kasih sayang, tidak ada toleransi, tidak ada pimpinan Roh Kudus dalam keluarga itu, maka anak itu akan menghadapi sikap perbuatan seperti Kain. Ya, contohnya anak yang lahir daripada keluarga yang tidak baik. Itulah. Sebagai contoh mungkin si ibu dia suka main judi, suka ini, kemudian si bapak pula suka minum-minum ataupun suka bertengkar dan macam-macam kejahatan. Kemudian dari kecil si anak terdedah kepada keadaan itu. Apabila dia besar pun seperti itu juga lah. Ya. Tetapi pada waktu itu manusia cuma Adam, Hawa, Kain, Habel. Nah, itu kita kena fikirlah kan yang pada waktu itu. Ya, keadaan dia berbeda. Tetapi apa yang jelas sekali pada waktu itu adalah Hawa telah dikalahkan oleh kejahatan itu sendiri. Hawa tidak kalahkan kejahatan, tapi Hawa dikalahkan oleh kejahatan itu. Jadi kejahatan itu masuk di dalam jiwa Hawa, kemudian Hawa memakan buah terlarang itu, kemudian dia berikan juga kepada Adam, dan semuanya telah dikalahkan oleh kejahatan. Kemudian yang ketiganya adalah kepada mula keinginannya. Nah, seperti dalam ayat 7 tadi itu. Kepada mula keinginannya. Dosa ataupun kesalahan, khata'ah tadi itu, sangat menggoda jiwa Kain. Kalau dalam bahasa yang awal yang kita baca itu, dosa sedang mengintip engkau, ataupun dosa sedang mengintip engkau. Dosa sudah berada di depan pintu, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau tahu lebih lagi tentang hal itu, kembali kepada video saya sebelumnya, yaitu 5 sikap yang menjadi pintu. Itu ada itu di situ. Nah, boleh belik-belik lah ya. Nah, jadi itulah.
kepadamulah keinginannya. Artinya dosa sedang menggoda engkau. Kejahatan itu, kesalahan itu sedang menggoda hati Kain, jiwa Kain itu sendiri. Sementara dia berbuat sesuatu, pikirannya terus melayang. Ya, ya. Jadi itulah sebagai contoh yang tadi itu, yaitu Hawa memberi perhatian kepada perkataan iblis. Ya, apabila iblis bertanya kepada Hawa, oke, Yahweh kata ada yang tidak boleh dimakan, dan Hawa kata, oh ya ada yang buah itu kami tidak boleh makan, yang lain semua boleh makan. Dan disitulah peluang iblis untuk mulai mempengaruhi pemikiran Hawa. Dan Hawa senantiasa memperhatikan buah itu, dan dia melihat ya buah itu baik, kemudian memang dia boleh menjadikan punya pengetahuan seperti itu. Dan apa yang telah terjadi, jiwanya semakin kuat dipengaruhi oleh iblis. Lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Jadi itulah saudaraku, ya, itulah yang terjadi kepada Hawa. Dan itulah juga yang sedang menggoda Kain. Kita tidak masuk kepada Kain membunuh adiknya. Ya, saat kita mau masuk, kita mau mengetahui, ya, kita mau mengetahui bagaimana ya kejahatan itu boleh menguasai jiwa seseorang. Jadi sebagai penutup, ya, sebagai penutup, ada 4 langkah, ya, ada 4 langkah untuk mengalahkan serangan kejahatan yang ingin menguasai jiwa kita dan memutuskan sikap-sikap semula jadi yang jahat seperti Kain itu yang tidak berkenan kepada Yahweh. Memang ada sikap, ada setengah-setengah tafsiran ataupun orang mengatakan bahwa itu adalah dosa keturunan. Dia istilahkan itu sebagai dosa keturunan, tapi sebenarnya dia pengaruh daripada sekelilingnya, daripada awal mulanya. Apalagi kalau kita ini dalam istilah sainsnya kita ada genetik. Genetik itu yang tidak baik, tapi kita boleh kuasai itu dengan kuasa darah Yesus dan kuasa Adonai itu sendiri. Ya, jadi 4 langkah yang kita dapat itu untuk memutuskan sikap-sikap tidak baik yang semula jadi dalam diri kita itu, kita boleh belajar di sini. Yang pertamanya, ya, yang pertamanya, 1, merendahkan diri kepada Yahweh. Ya, merendahkan diri kepada Yahweh, memohon pengampunan. Kita harus rendahkan diri kita sungguh-sungguh. Jangan cuma mulut yang mengatakan, tetapi jiwa kita itu melayang ke sana ke sini. Bukan begitu, saudara. Tapi sungguh-sungguh. Coba saudara lihat di dalam Izra pasal 10 ayat 1. Atau Nehemia pasal 1 ayat 6. Ataupun Daud sendiri dalam Mazmurnya 32 ayat 5 dan 38 pasal 18. Nah, itu merendahkan diri kepada Yahweh dan memohon segala dosa-dosa kita itu diampuni oleh Yahweh. Berterus terang kepada Yahweh dan merendahkan diri kepada Yahweh. Sebab Yahweh kita itu di atas segala-galanya. Dialah penguasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada tempat yang dia tidak tahu. Yahweh kita itu dia punya roh 7. Ya, 7 semangatnya itu. Dan dia menguasai 4 benua ini. Ya, bukan 4 penjuru bumi. Bayangkan itu. Yahweh kita itu. So, dia pencipta. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Segala-gala yang ada di cakrawala, di angkasa raya, di samudra raya, di dasar laut, di
atas bumi, di dalam bumi, semua milik Yahweh itu sendiri. Dan jiwa kita ini berasal daripada Yahweh itu sendiri. Bukankah dia merohkan, yang menghembuskan itu kepada kita? Kan? Nah, begitulah saudaraku. Kemudian yang keduanya, ya, kita harus melawan keinginan iblis dengan cara itu juga merendahkan diri sepenuhnya kepada Yahweh. Rendahkan diri sepenuhnya kepada Yahweh. Lihat Yakobus pasal 4 ayat 7. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Kita dapat melihat di situ bagaimana cara kita merendahkan diri. Ya. Kemudian yang ketiganya yaitu memahami firman Tuhan dan merenungkannya sebagai panduan hidup, ya, dan dasar membuat keputusan. Kalau kita mau hidup penuh hikmat seperti Salomo, maka renungkan firman Tuhan dan jadikan itu sebagai panduan kita untuk membuat suatu keputusan. Dan yang lebihnya daripada itu adalah hubungan kita dengan Yahweh. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Yahweh, dengan doa, sentiasa dekat dengan Yahweh, Roh Kudus itu akan menguasai seluruh kehidupan kita, akan menguasai jiwa kita. Ya, itulah. Jadi itulah saudaraku. Merenungkan sebagai panduan hidup dan dasar membuat keputusan. Lihat di dalam Mazmur. Ya. Lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 ataupun pasal 77 ayat 12 ataupun pasal 119 ayat 15, 23, 27 dan 48. Saudara lihat itu. Kita akan dapat belajar sesuatu daripada tokoh-tokoh iman. Kemudian yang terakhirnya, hidup kudus seperti Yesus. Ya, hidup kudus seperti Yesus. Bagaimana kehidupan kudus itu yang dibuat oleh Yesus, yang diamalkan oleh Yesus dalam kehidupannya? Satu, taat. Yesus sangat taat kepada Allah Bapa di surga. Lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 dan Matius pasal 16 ayat 24. Saudara akan lihat bagaimana ketaatan Yesus. Kemudian yang keduanya, dia tegas. Yesus sangat tegas. Demi menjaga kekudusannya di hadapan Yahweh, maka Yesus sangat tegas. Lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Ketika Yesus dicobai iblis, ada tertulis, ingatlah iblis, dia kata. Jadi itulah, kita balik kepada yang kedua tadi, melawan iblis, keinginan iblis dengan cara, ya, merendahkan diri sepenuhnya kepada Yahweh, yaitu tunduk kepada Yahweh dan lawan iblis. Nah, kembali kepada Yakobus pasal 4 ayat 7. Kemudian kita masuk kepada hidup kudus seperti Yesus, kembali ke situ. Ya, yang kedua, yang terakhirnya. Bukan kedua, terakhir. Yang pertama tadi taat, yang kedua adalah tegas, dan yang ketiganya itu adalah berdoa. Berdoa ini bukan sekadar tutup mulut, tutup mata. Selepas itu apabila kita sudah tutup mata, terus kita meminta sesuatu. Tidak. Tetapi kita renungkan kebaikan, kemuliaan, keagungan Yahweh itu sendiri. Kita ingat kembali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yahweh kepada kita. Kalau belum ada, kita ingat kembali betapa besar kuasa Yahweh sendiri. Saudara, berdoa. Coba lihat dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 2. Apa yang terjadi ketika Yesus berdoa? Oh, haleluya.
Banyak lagi lah saudara, cara-cara untuk melawan kejahatan itu daripada menguasai seluruh jiwa kita, menguasai seluruh kehidupan. Saudara terus membaca Alkitab dan merenungkan dan mengambil contoh-contoh dalam Alkitab itu untuk menguatkan kehidupan rohani kita. Haleluya. Kiranya Roh Kudus Yahweh itu sendiri menguasai seluruh pemikiran kita, jiwa kita, untuk mengetahui lebih dalam tentang firman Tuhan dan menguasai kehidupan kita melalui firman Tuhan itu. Roh Kudus membantu kita di dalam menyediakan diri kita menjadi anak Adonai yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.